Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja batch 3 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Eldi Sri Ratna Kumisani, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDIWA, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke, pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 5 dengan modul pembelajaran Deep Learning. Inilah video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, kuat, semangat, yes! Tangan kiri. Baik, seperti biasa, tentu sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awalinya dengan doa. Ibu beri kesempatan kepada satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elbi. Silakan duduk. Jessica Limas, Alvaro Bakun, Intan Junia, Sinta Anita, Elvina Jenny, Sermutiani, Alexandro, Vincent, Guido, Adut. Tepuk tangan untuk kehadirannya hari ini 100%. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi di bab 1, yaitu aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Perempuan atau laki-laki. Hari ini kita memulai membahas materi di bab 1, yaitu tentang aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Dan materi yang kita bahas secara khusus pada hari ini yaitu di bagian atau subtema A, yaitu tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Nah, setelah kalian melihat tentang subtema ini, subtema A ini yaitu tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya. Apa saja perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari? Silakan yang di belakang, saya Mutiani. sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama ciptaan Allah. Itu persamaannya. Limas? Sama-sama bisa belajar, bermain, dan berbeda. Sama-sama bisa belajar dan bermain. Yang lain? Persamaan dulu. Ya. Yang ini? Sama-sama punya hak untuk dihormati dan dihargai. Tepuk tangan untuk jawabannya. Nah, sekarang perbedaannya. Laki-laki biasanya memiliki
suara yang berat, perempuan lembut. Iya, laki-laki biasanya memiliki suara yang lebih berat, sedangkan perempuan memiliki suara yang lembut. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang berikutnya, silakan Farouk. Laki-laki dan perempuan saling memakai pakaian yang berbeda. Misalnya laki-laki pakai celana perempuan. Perempuan pakai? Iya. Dalam berpakaian memiliki perbedaan. Laki-laki biasanya memakai celana, perempuan biasanya memakai rok. Seperti yang kamu atau kalian lihat saat ini. Laki-lakinya memakai celana, perempuannya memakai rok. Ayo, perbedaan yang berikutnya. Laki-laki dan perempuan kadang punya minat yang berbeda. Misalnya laki-laki suka sepak bola, perempuan suka. Ya, laki-laki dan perempuan kadang memiliki minat yang berbeda. Kalau laki-laki minatnya sepak bola, tapi perempuan memiliki minat untuk bermain boneka. Tepuk tangan untuk semua jawaban. Dari pembelajaran yang kita bahas pada hari ini, khususnya di subtema A, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah, dia memiliki tujuannya. Kenapa harus kita mempelajari tentang ini? Tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Dia memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, memahami dan mensyukuri diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah. Dan tujuan yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai sesama sebagai laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan perempuan. Kita semua diciptakan oleh Allah. Allah melihat ciptaannya ini sangat baik. Jadi Allah sendiri bisa melihat bahwa ciptaannya ini sangat baik. Dan ini dibuktikan ketika kalian membuka kitab Kejadian. Coba lihat di kitab Kejadian di situ, di kitab Kejadian bab 1 ayat 31. Bab 1 ayat 31. Yang ada yaitu ada perbedaan fisik. Ada perbedaan fisik. Ada perbedaan fisik. Selain perbedaan fisik, ada juga emosional. Selain emosional, ada apa lagi? Psikologis. Ya. Ada 3. Lihat, ada perbedaan fisik, ada emosional dan psikologis. Perbedaan fisik, emosional dan psikologis antara laki-laki dan perempuan adalah anugerah dari Allah. Jadi ketiga ini adalah anugerah Allah. 3 perbedaan itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Perbedaan ini tidak menjadikan salah satu lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain, melainkan untuk saling melengkapi. Ingat baik-baik, ketiga perbedaan ini bukan bertujuan untuk memiliki pandangan di mana laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah, atau sebaliknya, perempuan lebih tinggi, laki-laki lebih rendah. Tidak. Jadi, perbedaan itu tidak menjadikan salah satu lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain, melainkan untuk saling
melengkapi. Saling melengkapi. Dari ketiga perbedaan ini, tujuannya itu adalah untuk saling melengkapi. Saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam martabat sebagai citra Allah yang luhur. Mereka diciptakan untuk hidup berdampingan, saling membantu, dan bersama-sama mengelola bumi. Ingat pernyataan yang terakhir itu. Mereka diciptakan untuk hidup berdampingan. Mereka itu maksudnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk hidup berdampingan. Hidup berdampingan. Laki-laki dan perempuan. Saling membantu dan bersama-sama mengelola bumi. Saling membantu. Di samping laki-laki dan perempuan itu hidup berdampingan, laki-laki dan perempuan juga harus saling membantu. Laki-laki membantu perempuan, perempuan membantu laki-laki. Lalu sama-sama mengelola bumi. Ada kerjasama yang baik antara perempuan dan laki-laki untuk mengelola bumi. Bekerja sama yang baik. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup ketika perempuan dan laki-laki itu hidup berdampingan. Mengelola bumi. Martabat manusia sebagai citra Allah menuntut kita untuk bersikap jujur. Jadi kita, perempuan dan laki-laki, dituntut untuk bersikap jujur. Harus jujur. Tidak ada yang menjadi penipu. Harus bersikap jujur. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Saya sebagai seorang laki-laki, apa yang harus saya kerjakan untuk kehidupan? Lalu perempuan juga begitu. Saya sebagai perempuan, saya harus bertanggung jawab dengan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas utama saya dalam kehidupan. Lalu saling menghormati. Saling menghormati. Tidak bisa hanya perempuan yang menghormati laki-laki atau hanya laki-laki yang menghormati perempuan. Tidak. Dua-duanya memiliki hubungan timbal balik. Saling menghormati satu sama lain. Perempuan menghormati laki-laki, laki-laki juga harus menghormati perempuan. Kita dipanggil untuk mengembangkan semua potensi yang diberikan oleh Allah, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, untuk kemuliaannya. Jadi kita semua dipanggil. Tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Allah sendiri. Menghormati orang lain berarti menerima dan menghargai mereka apa adanya. Menghormati orang lain berarti menerima mereka apa adanya. Tidak memandang dalam cara kita untuk menghormati orang lain. Jadi kita harus mampu untuk menerima orang lain itu apa adanya. Tidak harus kaya raya baru dihormati. Tidak harus keluarga yang hidupnya mewah baru dihormati. Tidak. Termasuk perbedaan gender, karena setiap orang adalah gambaran kasih Allah. Perbedaan gender. Karena setiap orang adalah gambaran kasih Allah. Saya adalah gambaran kasih Allah. Yelbi adalah gambaran kasih Allah. Devayana adalah gambaran kasih Allah. Alvaro adalah gambaran kasih Allah. Kita semua adalah gambaran kasih Allah. Baik. Sekarang Ibu minta kalian untuk duduk berdasarkan kelompok.
Ibu minta kalian untuk duduk dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk dalam bentuk kelompok seperti biasa ketika kita mengerjakan kelompok pada saat kegiatan belajar mengajar sebelumnya. Atur posisi duduk yang baik supaya bisa menikmati video yang akan ditayangkan Ibu sebentar. Menonton dan menyimak dengan baik. Bukan hanya sekedar melihat gambar, bukan hanya sekedar mengamati. Halo anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 5. Kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Mari kita simak sama-sama. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 disebutkan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan menurut citra dan rupa Allah. Allah adalah pencipta manusia. Manusia memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Laki-laki dan perempuan keduanya memiliki kesamaan derajat sebagai pribadi manusia yang mencerminkan citra Allah itu sendiri. Laki-laki dan perempuan secara kodrat keduanya memiliki perbedaan yang unik, namun keduanya saling melengkapi. Maka sesuai fitrahnya ditanamkan dalam diri manusia. Perempuan dan laki-laki sebagai partner yang dianugerahkan Tuhan untuk saling melengkapi, saling menghormati, dan saling menolong. Mari kita mendalami teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kita bisa lihat anak-anak, binatang di laut ada ikan, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, ada yang kuning. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Luar biasa sekali ya anak-anak. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Anak-anak dalam belajar semangat selalu anak-anak, dan terima kasih. Baik, sudah menyimak videonya? Sudah. Menarik? Menarik. Menarik? Jelas? Jelas. Terima kasih. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kalian semua untuk mengerjakan soal yang ada di sini. Sudah dibentuk berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Iya, baik. Terdiri dari 4 kelompok. Sebentar, Ibu akan bagikan ini. Di dalam ini ada 5 butir soal. Sebentar, masing-masing kelompok harus kerjasama untuk memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang ada di dalam ini. Setelah itu, Ibu akan berikan kesempatan dari masing-masing kelompok untuk mengutus 1 orang mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas.
soal yang ada di dalam. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Yang menulis hanya satu orang, yang lain memberikan pikiran atau jawaban. Silakan. Silakan. Sudah? Sudah. Nomor 3. Sudah? Sudah? Kelompok 4 sudah? Belum? Cepat. Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah ya? Siap untuk mempresentasikan masing-masing. Jadi tidak secara berurutan ya. Jadi harus acak. Pertama, Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1, setelah itu kelompok 3, yang berikutnya kelompok 2, baru yang terakhir kelompok 4. Oke? Kelompok 1. Silakan. Silakan. Jadi ini baca-baca dari kelompok 1. Ya, yang satunya di sini, yang satu di sini. Ya, silakan. Yang lain mendengarkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan seturut dengan titik-titik. A. Hawa dan Adam. B. Keinginan mereka. C. Cicilannya sendiri. D. Rencana iblis. Menurut kelompok kami, jawaban yang benar adalah C. Cicilannya sendiri. Soal nomor 2. Sebagai ciptaan Allah, kita memiliki martabat yang titik-titik. A. Sama. B. Berbeda. C. Rendah. D. Sempurna. Menurut kelompok kami, jawaban yang benar adalah A. Sama. Soal nomor 3. Mengapa kita harus saling menghormati
teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang pada kelompok 4. Perbedaan laki-laki biasanya memiliki suara lebih berat, perempuan lebih lembut. Laki-laki dan perempuan sering memakai pakaian yang berbeda, misalnya laki-laki pakai celana, perempuan pakai rok. Laki-laki dan perempuan kadang punya minat yang berbeda, misalnya laki-laki suka sepak bola, perempuan suka boneka. Itu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Menurut kalian, apa makna diciptakan sebagai citra Allah? Jelaskan dengan singkat. Makna menurut kelompok kami, maknanya disinikan dan apa Allah. Demikian presentasi hasil kerja kelompok kami. Dari soal-soal yang ada tadi, di situ kalian sudah memberikan jawaban yang baik. Di mana dari yang pertama tentang Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan seturut dengan citranya sendiri. Jadi Allah telah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan seturut dengan citranya sendiri. Dan sebagai ciptaan Allah, kita memiliki martabat yang sama. Kita ini memiliki martabat yang sama. Karena kita adalah ciptaan Allah. Semua kita ini adalah ciptaan Allah. Sehingga kita memiliki martabat yang sama. Dan kita harus saling menghormati. Laki-laki dan perempuan harus saling menghormati. Baik, terima kasih. Jadi pembahasan kita untuk hari ini ya, bab 1, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki, khususnya di subtema B, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, kerjasama yang baik, keterlibatan aktif dalam kerja kelompok. Jadi kalian sangat luar biasa untuk hari ini, dan kita sudah menyelesaikan tema ini dengan baik dan penuh semangat. Jangan lupa baca kembali apa yang sudah dibahaskan dalam subtema ini. Sebelum kita berakhir, sebelum Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, berarti kalian sudah sangat paham dengan pembahasan subtema A ini. Baik. Pertemuan kita hari ini cukup sampai sekian. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman adalah bersuka nanti berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, sekarang dan waktu kami